Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. KPK menahan ex-Kepala Divisi Konstruksi 6 PT Adikarya Persero Tbk, Dono Purwoko, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. KPK memeriksa anggota DPRD Kepri Lis Darmansyah dan asisten satu pemerintah provinsi Kepri Syamsul Bahrum. Pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan pemutihan atau perpanjangan masa izin kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negeri jiran. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. AKP Awal Syakban Harahap resmi menggantikan AKP Rio Reza Parindra sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang usai melaksanakan serah terima jabatan pada Kamis 11 November. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando pun berharap mutasi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kinerja Satreskrim Polres Tanjung Pinang. AKP Awal Syakban Harahap yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Bedug Batam, kini resmi menggantikan AKP Rio Reza Parindra sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang usai melaksanakan serah terima jabatan pada Kamis 11 November. Acara sertijab yang berlangsung di Polres Tanjung Pinang dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando. Kabar sudah Polres Tanjung Pinang dari Pak Kompol Ferry kepada Kompol Mukarom, kemudian Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang dari AKP Rio kepada AKP Awal Saban, kemudian beberapa perubahan jabatan atau nomenklatur jabatan. Kemudian kami kukuhkan kembali jabatan yang lama dengan jabatan yang baru seperti PS Kabaklok, kemudian Kasih Humas, kemudian Kasih Hukum. Dalam kesempatan itu, AKBP Fernando berterima kasih kepada pejabat lama seperti Kasat Reskrim AKP Rio Reza Parindra yang sudah bertugas dengan baik di Polres Tanjung Pinang. Sementara untuk pejabat penggantinya, ia berharap dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat memberikan perubahan yang baik. Pejabat yang lama saya ucapkan terima kasih atas dedikasi pelaksanaan tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk yang pejabat baru, kita berharap dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi dari yang sebelumnya, tentunya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap organisasi Polres sehingga Polres Tanjung Pinang bisa melayani masyarakat dengan baik. Sebelumnya, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman melakukan mutasi terhadap personel di wilayah Polda Kepri. Nantinya, Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang AKP Rio Reza Parindra akan menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 1 di Treskrimsus Polda Kepri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, QTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap ex-Kepala Divisi Konstruksi 6 PT Adikarya Persero Tbk, Dono Purwoko, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. KPK menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka DP, Kepala Divisi Konstruksi 6 PT AK Persero Tbk, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Minahasa, Sulawesi Utara, pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran 2011. DP telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi Kampus IPDN Minahasa pada tahun 2018. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka DP, Kepala Divisi Konstruksi 6 PT AK Persero Tbk, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Minahasa, Sulawesi Utara pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran 2011
dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2018. Akibat perbuatan tersangka DP dan kawan-kawan diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 19,7 miliar dari nilai kontrak sebesar 124 miliar. Setelah memeriksa 113 saksi dan untuk mempercepat proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka DP selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan 29 November 2021 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Pak, Bapak baru masuk. Pak, nggak mau minta maaf sama rakyat, Dari Pak? Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Sebuah video merekam mobil ambulans yang tengah membawa pasien di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menabrak pengendara sepeda motor viral di media sosial. Inilah detik-detik sebuah ambulans menabrak seorang pengendara motor di perempatan lampu merah, Jalan Kartini Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Pada tayangan video yang viral di media sosial ini, terlihat jelas ambulans dan pengendara motor datang dari arah yang berbeda, masing-masing dengan kecepatan tinggi. Pengendara motor bahkan terpental beberapa meter. Dikutip dari Kompas.com, Kasat Lantas Polres Tojo Una-Una, Ibtu Aris Suhendar, membenarkan kejadian tabrakan yang melibatkan motor Revo dan ambulans tersebut menewaskan sang pengendara motor. Kejadian bermula saat pengemudi ambulans berinisial PR membawa pasien dari arah Luwuk menuju Rumah Sakit Ampana. Setibanya di Simpang 4 Jalan Muhammad Hatta dan Jalan Kartini, pengemudi ambulans tak dapat mengendalikan kendaraan dengan baik dan menerobos lampu merah dengan alasan emergensi. Sedangkan di simpang yang berlainan, lampu hijau tengah menyala, membuat pengendara motor tak dapat mengelak dari hantaman ambulans. Saat ini, Suhendar mengatakan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pengemudi ambulans. Puspita Ramayanti, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota DPRD Kepri Lis Darmansyah dan asisten satu pemerintah Provinsi Kepri Syamsul Bahrum. Keduanya dimintai keterangan sebagai saksi pada kasus dugaan tindak pidana korupsi cukai rokok dan mikol yang menyeret Bupati Bintan Apri Sujadi di Mapolres Tanjung Pinang. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Lis Darmansyah dan Syamsul Bahrum sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengaturan barang kena cukai yang menyeret Bupati Bintan Apri Sujadi. Pemeriksaan keduanya dikarenakan sempat menjabat Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Bintan. Usai memenuhi panggilan penyidik KPK, dalam keterangannya, Lis Darmansyah mengaku dirinya diberikan sejumlah pertanyaan seputar tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pulau Bintan. Jadi seputar tadi lebih banyak seputar pertanyaan itu seputar tugas, terus itu ada pembagian tugas nggak ada, memang tidak ada pembagian tugas. SOP-nya ada nggak? SOP-nya juga memang nggak ada. Ditanya juga ada pembagian fee, Pak? Hah? Ada ditanyakan juga Kalau nggak ada orang kita nggak pernah tahu. Artinya nggak, ini terpisahkan. Selain itu, Lis mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan Boy Herlambang, terlebih membahas pengadaan kuota rokok dan minuman beralkohol yang menjadi permasalahan Bupati Bintan Apri Sujadi saat ini. Sementara itu, Asisten 2 Pemprov Kepri Syamsul Bahrum mengaku ditanyakan penyidik seputar kuota mikol di kawasan Bintan. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan telah menjadwalkan pemeriksaan keduanya bersama sejumlah saksi lainnya, yakni mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Norman dari pihak swasta, dan mantan Kapolres Bintan Boy Herlambang. Berdasarkan pantauan ulasan, Syamsul Bahrum diperiksa selama sekitar 20 menit. Sedikitnya paling tidak ada berapa pertanyaan Pak tadi? 3 aja Pak. Selanjutnya ada pemanggilan lagi nih Pak. Sementara Lis Darmansyah menjalani pemeriksaan lebih lama, yakni selama kurang lebih 3 jam. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menilai pentingnya Forum Ijtima Ulama dalam mengambil keputusan sebagai masukan untuk pemerintah. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menilai Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI merupakan forum strategis dalam mengambil keputusan. Menurut Ma'ruf,
Hal itu mengingat Forum Ijtima Ulama melibatkan pimpinan Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, pimpinan Fakultas Syariah dan Pondok Pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para perwakilan asosiasi muslim di beberapa negara. Menurutnya, nilai strategis Forum Ijtima Ulama terlihat dari materi yang dibahas, yakni mengenai permasalahan penting dan strategis yang membutuhkan keterlibatan Komisi Fatwa se-Indonesia dan Komisi Fatwa Ormas Islam guna memutuskannya. Selain itu, keputusan dalam Forum Ijtima Ulama penting dan akan menjadi masukan untuk pemerintah mengingat dampak yang diberikan cukup luas. Keterlibatan lembaga fatwa se-Indonesia dalam Forum Ijtima ini penting karena keputusannya akan berdampak luas, sehingga keterlibatan berbagai lembaga fatwa tersebut akan menambah bobot dan legitimasi dari putusan yang ditetapkan. Wapres menambahkan, permasalahan yang dibahas pada Ijtima Ulama tahun ini merupakan berbagai masalah yang memiliki urgensi dan situasi yang dihadapi oleh umat dan bangsa saat ini. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan pemutihan atau perpanjangan masa izin kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negeri jiran. Kebijakan tersebut disampaikan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob saat bertandang ke Istana Bogor, Jawa Barat pada Rabu 10 November kemarin. Pemerintah Malaysia menyatakan akan menjamin tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob saat bertandang ke Istana Bogor, Jawa Barat pada Rabu 10 November kemarin. Dalam upaya tersebut, Malaysia bahkan mengeluarkan beberapa kebijakan baru, seperti pemberlakuan kebijakan pemutihan kepada para TKI yang mengalami habis masa izin kerjanya selama pandemi COVID-19. Meskipun menurut Undang-Undang Keimigrasian Malaysia, para pekerja tersebut tidak boleh lagi berada di Malaysia. Namun dengan menerapkan pemutihan tersebut, para TKI dapat terus bekerja di Malaysia. Selain pemberlakuan pemutihan, pemerintah Malaysia juga merevisi aturan standar minimum perumahan ataupun penginapan, sehingga dapat memberikan tempat tinggal yang layak bagi pekerja asal Malaysia. Sementara untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan TKI di Malaysia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia mencetuskan e-gaji dan portal khusus untuk seluruh pekerja di Malaysia. E-gaji dapat dimanfaatkan untuk pelaporan permasalahan gaji hingga perlakuan dari majikan. Untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang mungkin teraniaya dengan soal gaji dan lain-lain perkara yang selama ini tidak dapat mereka membuat aduan kepada sesiapa. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Korea Selatan dan Taiwan kembali membuka kesempatan untuk penempatan bagi pekerja migran Indonesia setelah sebelumnya sempat menghentikan penerimaan pekerja migran dari berbagai negara. Pemerintah Korea Selatan dan Taiwan kembali membuka diri untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Sebelumnya, selama pandemi, otoritas kedua negara tersebut menghentikan penerimaan pekerja migran dari berbagai negara termasuk Indonesia. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PP2MI, Penny Ramdhani, berulang kali melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Korea Selatan dan Human Resource Development Korea, HRDK. Langkah ini dilakukan demi mendorong percepatan penempatan calon pekerja migran Indonesia, CPMI, ke Korea Selatan, yang selama hampir 2 tahun belakangan ini tidak dapat diberangkatkan karena pandemi COVID-19. PP2MI juga berkoordinasi secara internal melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan maupun otoritas pihak Korea Selatan dan Taiwan. Sebelumnya dari data penempatan, setiap tahunnya terdapat 270.000 PMI yang diberangkatkan. Namun seiring dengan kebijakan penutupan negara penempatan akibat pandemi COVID-19, jumlah penempatan PMI mengalami tren penurunan dan hanya mencapai 113.173 PMI pada tahun 2020 dan 54.829 PMI pada tahun 2021. Namun selama pandemi COVID-19, terdapat 220.000 PMI yang kehilangan peluang kerja di luar negeri sejak merebaknya virus COVID-19 di dunia. Nah, semua perangkat, ya, kemudian juga SDM, bahkan sarana prasarana sudah kita siapkan. Protokol kesehatan sudah kita sampaikan kepada Korea dan Taiwan. Kita memberikan garansi penuh. Ya, kita tidak ingin berjudi dalam masalah keselamatan kesehatan warga negara yang nanti akan berdampak langsung pada mimpi-mimpi indah mereka untuk bekerja di negara penempatan. Jadi jangan karena kesalahan pemerintah,
kesalahan P3MI terkait protokol kesehatan yang dikorbankan adalah PMI. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pemerintah tengah mempersiapkan ratusan personil tenaga medis di sejumlah titik lokasi pelayanan kesehatan dan skema rujukan yang dapat diberlakukan menjelang ajang balap dunia World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah menyiagakan 325 personil tenaga medis untuk meningkatkan kenyamanan pada ajang balap dunia World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya mempersiapkan tenaga medis, pemerintah juga mempersiapkan skema rujukan yang dapat diberlakukan dalam kondisi darurat. Sebanyak 6 unit ambulans khusus dan 1 unit helikopter turut dipersiapkan sebagai sarana transportasi dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan dalam ajang balap dunia tersebut. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, lalu Herman Mahaputra menjelaskan, skema pelayanan rujukan khusus pembalap akan dimulai dari medical center yang berlokasi di kawasan sirkuit, lalu menuju RSUD Provinsi NTB di Mataram. Sementara untuk tim dan penonton, pola penanganan dimulai dari bilik klinik berlanjut ke RSUD Mandalika. Persiapan skema pelayanan medis ini telah dipastikan rampung dan 100% terpenuhi. Skema yang sudah diatur ini telah dipastikan persiapannya untuk pelayanan medis sudah 100% terpenuhi. Nanti kita akan bagi ya kegiatan yang ada di sana maupun di sini. Jadi untuk rumah sakit rujukan bila terjadi insiden dapat saya sampaikan bahwa pertama adalah di RSUD. Kemudian nanti akan juga dan sudah kita koordinasi dengan rumah sakit Sanglah, kemudian rumah sakit di Surabaya, Supomo, maupun RCM, ya Jakarta. Nah, inilah bentuk-bentuk kesiapan kita. Lalu Herman Mahaputra juga menambahkan, pelayanan kesehatan WSBK akan berlaku selama 24 jam. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Badan SAR Nasional Tanjung Pinang meminta masyarakat yang beraktivitas di perairan Kepulauan Riau, khususnya nelayan, agar mewaspadai gelombang tinggi disertai angin kencang memasuki musim angin utara ini. Memasuki musim angin utara, masyarakat Tanjung Pinang dan sekitarnya diimbau untuk waspada saat beraktivitas di sekitar perairan Kepulauan Riau. Kepala Basarnas Tanjung Pinang, Riyadi menjelaskan, gelombang tinggi yang disertai angin kencang menjadi dua kondisi yang akan kerap terjadi selama memasuki musim angin utara ini. Imbauan dan peringatan cuaca buruk ini juga diutamakan kepada kalangan nelayan di perairan Kepri. Untuk himbauan untuk khususnya para nelayan atau masyarakat yang di tepi pantai dengan memasuki kondisi cuaca angin utara yang sangat-sangat ekstrim, baik itu gelombang maupun arus yang sangat tinggi, ya diwaspadai. Kalau memang himbauan dari pemerintah, khususnya dari Badan Meteorologi dan Geofisika, untuk sementara tidak melaut, ya jangan dilaksanakan. Selain itu, ia juga mengimbau agar masyarakat tetap menyediakan perangkat keselamatan apabila tetap harus melakukan aktivitas di laut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.